Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah SD Islam Al-Huda 2, bagaimana kabarnya? Ustazah berharap semoga anak-anak sehat selalu, baik-baik saja, dan bahagia bersama ayah, bunda, atau keluarga di rumah. Anak-anak, hari ini kembali lagi kita akan belajar materi haid part yang ketiga. Kita akan membahas tentang masa keluar darah haid dan beberapa contoh cara menghitung haid. Anak-anak Ustazah perlu diketahui bahwa masa haid minimal haid adalah 24 jam atau 1 hari 1 malam. Umumnya masa haid adalah 6 sampai 7 hari dan masa maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi yang sering terjadi di lingkungan kita atau yang terjadi di masyarakat adalah 6 sampai 7 hari. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau seseorang tersebut mengalami haid selama 12 hari, selama 7 hari, selama 10 hari, dan paling maksimal adalah 15 hari 15 malam. Kemudian anak-anak, masa suci yang dialami seseorang paling minimal adalah 15 hari 15 malam. Dan pada umumnya seseorang memiliki masa suci 23 sampai dengan 24 hari. Dan maksimal seseorang tersebut memiliki masa suci adalah tidak terbatas. Kenapa Ustazah kok tidak terbatas? Terkadang ada seseorang yang 1 bulan tidak mengalami haid, 2 bulan tidak mengalami haid, 3 bulan tidak mengalami haid, maka bisa dihitung tidak terbatas. Ya, karena terkadang ada kalanya setiap bulan rutin mengalami haid, terkadang ada seseorang yang beberapa bulan tidak mengalami haid karena faktor tertentu. Yang selanjutnya adalah cara untuk menghitung keluarnya darah. Contoh yang berikutnya, pada tanggal 1 September jam 10 keluar darah. Kemudian terus menerus keluar darah sampai 24 jam, keluar darah lagi sampai dengan tanggal 6 September jam 3 berhenti. Maka keluar darahnya atau haid selama 5 hari 5 jam. Perlu diketahui perhitungan 1 hari dimulai sejak 24 jam darah keluar. Contoh yang berikutnya yaitu apabila masa pemisah suci kurang dari 15 hari, ya anak-anak, karena minimal masa suci atau pemisah antara 1 haid dengan haid berikutnya harus 15 hari. Nah, di sini adalah apabila pemisah suci kurang dari 15 hari, maka ada perinciannya tersendiri, yaitu apabila keluar darah yang pertama ditambah dengan berhentinya darah dan ditambah keluar darah yang kedua sama dengan 15 hari atau masih dalam 15 hari,
maka semuanya masih dihukumi haid. Perlu diperhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, keluar darah selama 3 hari, bersih atau berhenti selama 3 hari, keluar darah lagi yang kedua selama 5 hari. Maka semuanya dijumlahkan adalah 11 hari. Dari keluar darah yang pertama 3 hari, berhenti 3 hari, keluar darah 5 hari, maka semua adalah dihukumi haid. Contoh yang kedua, yang berikutnya adalah keluar darah selama 2 hari, berhenti 10 hari, keluar darah lagi selama 3 hari. Dari keluar darah yang pertama, masa berhenti dan keluar darah yang kedua masih dalam hitungan 15 hari, maka semuanya adalah haid. Contoh yang ketiga yaitu keluar darah selama 3 hari, berhenti 3 hari, keluar darah lagi 5 hari, berhenti 1 hari, keluar darah 2 hari. Jika dijumlahkan keluar darah yang pertama, berhenti, keluar darah yang kedua, berhenti lagi, dan keluar darah yang ketiga, jumlahnya adalah 14 hari, maka semuanya masih dihukumi haid karena masa maksimal adalah 15 hari 15 malam. Kemudian Ustazah, bagaimanakah hukum sholat kita di hari-hari yang berhenti darah? Kita kan sudah suci Ustazah. Iya, meskipun sudah suci, maka sholatnya tetap tidak sah karena kita tidak tahu bahwasanya keluar darah lagi. Dan bagaimana dengan puasanya Ustazah? Sama ketika bulan Ramadan, anak-anak ketika mengalami haid yang terputus-putus seperti contoh yang barusan atau 3 yang terakhir ini, maka puasanya tidak sah, harus mengqadha di selain bulan Ramadan. Contoh yang ketiga, pada tanggal 12 September jam 8 pagi keluar darah. Kemudian terus menerus selama 24 jam dan sampai pada tanggal 21 September jam 10 pagi darah sudah berhenti. Kemudian melakukan mandi besar atau bersuci, maka keluar darah pada contoh tersebut adalah selama 9 hari 2 jam. Ya, perlu digaris bawah lagi bahwa perhitungan 1 hari dimulai sejak 24 jam darah keluar. Nah anak-anak, di part yang ketiga ini kita sudah belajar tentang minimal haid, umumnya masa haid, dan maksimal masa haid. Kemudian masa suci mulai dari minimal, umumnya, maksimal masa suci, dan juga cara menghitung keluarnya darah haid. Semoga bermanfaat untuk anak-anak, dan jangan lupa kita akan belajar di part yang keempat. Terima kasih Ustazah, akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.